kalau itu memang mantannya. Tapi dia juga bilang kalau hubungan mereka tuh baik-baik aja, dan katanya si cewek ini tuh yang terbaik di industri ini. Menurut dia jadinya nggak ada masalah sama sekali. Ya gue bilang lah kalau gue tuh nggak nyaman kalau mantan dia tuh punya peran yang sepenting itu di hari pernikahan kita. Dia malah bilang kalau gue tuh insecure dan kekanak-katakan. Katanya ini tuh cuman urusan bisnis doang. Ya udah, gue saranin kita cari catering lain aja yang punya rating yang bagus juga. Tapi dia nggak mau, malah bilang gue tuh yang drama dan lebay. Di situ gue mulai ngerasa kayak red flag banget gitu loh. Singkat cerita, kita tuh ribut terus kan soal ini berhari-hari. Dan karena dia keras kepala banget dan nggak mau dengerin perasaan gue mulai mikir ulang nih tentang semuanya. Gue nggak bisa gitu loh bayangin hidup sama orang yang segitunya ngegas dan gak mau ngertiin batasannya punya gue gitu. Jadi ya udah, gue batalin aja pernikahannya sekarang cuma gara-gara hal sepele. Serupa tapi tak sama dengan si mbaknya, mempelai pria ini tiba-tiba ogah melanjutkan prosesi akad nikah hanya gara-gara hal sepele. Gara-gara pengantin wanita undang mantan di acara akad nikah, pria ini pilih batal gelar ijab kabul nikah. Duh, Mbak lagian ada-ada aja akad nikah pakai undang-undang mantan. Ibu-ibu tercinta, Jakarta lagi heboh nih. Bukan gosip artis, tapi cerita dari angkot ibu kota yang bikin geleng-geleng kepala. Saldo uang elektroniknya hilang, kartunya tukar tempat alias diganti dengan kartu lain. Duh, zaman sekarang naik angkot aja harus uji kesabaran. Emang boleh sesabar itu naik kendaraan umum? Kudu dan wajib ya pemirsa, karena selain murah, pastinya anti macet. Coba dicek aja Pak, ada jadi ditukar Pak. Saya mau naik TJ mana cukup 4.000. Yang lebih bikin gemes lagi, ternyata kartu aslinya ditemuin di dalam topi si pelaku. Topi? Kok bisa-bisanya diumpetin segitu cepatnya? Untung aja penumpang lain cepat sadar dan ikut nolong penumpang yang kehilangan kartu. Si pelaku akhirnya minta maaf karena kelakuannya ketahuan masyarakat. Emang boleh ke gap ngambil kartu orang? Jangan ditiru ya pemirsa, ingat karma pokoknya. Banyak banget. Ya udah tahan, gue mau lihat. Ya dulu Pak, mau lihat dulu Pak. Ya dilihat dulu Pak, mau dilihat dulu. Ya Allah, awas. Ada Pak. Apa perjalanan nih Bu? Coba Pak, diri dulu Pak. Ya iyalah, ampun Bang, udah nggak percaya sih Bang. Itu di bawah apa? Kartu saya. Nih Pak, nih ya. Apa? 182 ini kartu saya. Namanya orang mencuri gak ada. Ya Allah. Pemirsa, aksi di jalanan emang bikin heran. Mulai dari yang bikin penasaran sampai yang bikin ketawa. Baru aja nih kejadian penumpang ojek online buat ketujuan. Malah ditinggal driver yang bawa motor di tengah jalan. Aksi ditinggal pengemudi ojol ini gegara si penumpang lagi ambil gantungan kunci yang jatuh di jalan. Untungnya ada pemotor lain yang ngebantuin si mbaknya buat ngejar driver ojol tersebut. Duduh, untungnya kekejar. Kalau nggak kekejar, driver ojolnya bakal keheranan karena penumpangnya menghilang. Emang boleh? Berbeda dengan gaya yang satu ini nih pemirsa. Gaya berkendara seseorang emang sulit ditebak. Apalagi kalau jadi penumpang. Harusnya duduk menghadap kiri, ini ke kanan.
Emang sih ya preferensi orang beda-beda. Cuma yang ini mah tampil beda namanya. Emang boleh. Pemirsa, ngomong-ngomong soal transportasi umum, banyak juga loh ternyata selebriti yang coba naik Transum ibu kota. Ruben Onsu dan Ivan Gunawan contohnya. Mereka ikut naik MRT buat ngebuktiin bisa lebih cepat daripada macet-macetan di jam sibuk Jakarta. Selain Igun dan Ruben, ada juga nih pemirsa, Sarwenda yang ngajak Thalia Tania naik MRT Jakarta. Emang boleh selebriti naik Transum ibu kota? Boleh dong, biar yang lain nyontohin Ruben dan Igun supaya jalanan gak kebanyakan kendaraan pribadi. Menu-menu oke. Lo kan tinggal di Kemang kan? Kita naik MRT yuk. Hah? MRT, supir lo suruh turun di ini, jemput di Ajinawi yuk, naik MRT yuk sekali-sekali yuk. Repotnya. Yuk lucu deh, yuk manusia. naik MRT. Kita mau naik MRT. Apa? Pernah nggak lo naik MRT? Ini dong gua. Baru sekarang lo naik MRT? Iya mas. Lo baru sekarang naik MRT? Iya baru ini gue. Serius? Kisruh rumah tangga selebgram Julia Prastini alias Jule dan Nadehun tampaknya memasuki babak baru yang lebih serius. Setelah bikin geger media sosial lantaran Jule diduga terciduk berselingkuh dengan pria bernama Safri Ramadan yang diketahui berprofesi sebagai petinju. Isu ini mencuat setelah beredar foto wanita mirip Jule yang bermesraan dengan Safri di sebuah kamar. Malahan banyak foto Jule yang tersebar dengan pria yang sama tanpa menggunakan hijab. Kabar ini pun membuat netizen syok dan kecewa lantaran Jule dan sang suami yang berasal dari Korea Selatan terkenal sebagai pasangan harmonis yang dikelilingi 3 anak lucu. Emang boleh bikin syok netizen? Jangan dong, sayang kan rumah tangga harmonis dirusak karena selingkuh. Kok kalian bisa ketemu? Aku yang deketin dia. Ya ini tuh namanya jodoh ya, kan aku sebelumnya ya bukan mualaf, masih belum mualaf. Nah di situ aku tuh nggak tahu kenapa aku suka lihat dia awal-awalnya. Sukanya karena apa? Karena dia Awalnya cantik. sekarang udah gak suka lagi. Suka. Jule yang diduga tega selingkuhi suaminya yang berasal dari Korea Selatan itu masih terus bungkam, seolah tak terjadi apa-apa. Berbeda dengan Dehun yang akhirnya buka suara lewat akun media sosial miliknya. Dehun menuliskan pesan panjang yang menegaskan bahwa dirinya dan ketiga putra-putrinya dalam keadaan baik-baik saja di tengah isu miring rumah tangganya. Dehun juga kepergok sedang menggendong anaknya dan urus anak-anaknya sendiri di sebuah pusat perbelanjaan. Alhasil, netizen mencari keberadaan Jule. Ya, meski tengah menghadapi ujian besar, Dehun menunjukkan ketegaran luar biasa. Ia menyebut kekuatan terbesarnya justru datang dari ketiga anaknya yang selalu menemani di setiap situasi. Dehun juga sempat meminta maaf kepada warganet yang ikut sedih dan khawatir melihat kondisi rumah tangganya. Emang boleh setegar itu saat keadaan tak baik-baik saja? Perintahkan segera beralih karena aku masih memaafkan. Aku kan terus menanti hatimu, akhirnya hanya ada aku. Di balik sosok Dehun yang ceria dan dikenal sebagai suami yang green flag, siapa sangka plot twistnya hubungan asmara yang dijalin keduanya ternyata memang sudah diselimuti pengkhianatan sejak awal. Ya, Dehun mengaku mendekati Jule ketika istrinya itu masih punya pacar. Sementara Jule mengaku dengan bangganya sengaja memilih selingkuh dengan Dehun karena sering dituduh selingkuh oleh mantan kekasihnya. Emang boleh jodohku selingkuhanku? Lebih baik jangan deh ya. Dia bilangnya aku selingkuh. Aku dituduh selingkuh mulu, aku suka dia. Udah aku selingkuh beneran. Posisinya kayak gitu, waktu itu kayak gitu. Daripada dituduh tapi nggak ada ininya kan. Jadi ya udah beneran selingkuh aja biar ada ini berantem, ini tuh beneran. Capek kan tuduh-tuduh. Jadi mendingan selingkuh beneran. Kita kan nggak apa-apa. Baru sekali ketemu, bilangnya selingkuh. Nah gitu, itu juga aneh ya. Aku juga posisinya aneh. Entah karma atau bukan, tapi selama pernikahan, Dehun mengaku rumah tangganya dengan Jule baik-baik saja. Dehun percaya kepada Jule, begitupun Jule membebaskan sang suami berteman dengan siapapun.
Keduanya malah tak pernah saling cek handphone masing-masing. Wajar bila Daehun begitu melindungi ketiga anak-anaknya. Di tengah gelombang simpati yang deras dari warganet, terkuak bahwa cobaan yang menimpa Daehun saat ini bukanlah kesulitan pertama yang ia hadapi. Di balik senyum dan ketenangan yang kerap ia tampilkan, tersimpan kisah masa lalu yang begitu pilu dan menyentuh hati. Daehun yang ternyata merupakan seorang anak broken home. Namun mungkinkah karena ingin melindungi anak-anaknya, Daehun tidak akan menggugat cerai Jule? Emang boleh? Boleh-boleh saja, apa sih yang nggak bisa kalau soal anak? Bentokkan badanmu, tanpa dia kau hidup. Imelda Savitri, warga kampung Siti Ambia, Kecamatan Singkii, Aceh Singkil, terpaksa harus menelan pil pahit. Setelah suaminya lulus P3K di lingkungan Satpol PP atau WH Kabupaten Aceh Singkil, Imelda justru ditinggalkan. Perempuan asal Aceh Selatan tersebut pulang ke rumah orang tuanya dengan perasaan hancur. Bahkan pada 15 Agustus 2025, Imelda sang istri dengan 2 anak perempuan yang masih kecil diceraikan oleh suaminya itu. Dan pada tanggal 17 Agustus 2025, mantan suami Imelda menerima SK pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tak tanggung-tanggung, Imelda diceraikan dengan talak 3. Imelda merasa terpukul dengan tindakan mantan suaminya itu. Menurutnya, bila dirinya memiliki kekurangan, mengapa baru sekarang dirinya diceraikan? Emang boleh sekejam itu? Susah sama-sama, giliran sukses suami seenaknya ceraikan istri. Mana anak masih kecil-kecil gitu? Kok bisa sih setega itu? Peristiwa diceraikannya Imelda Savitri jelang sang suami menerima SK P3K viral di media sosial. Video saat Imelda pulang kampung menggunakan bis Mitsubishi L300 warna merah jambu menjadi perhatian publik. Saat Imelda dan kedua anaknya akan berangkat, beramai-ramai ibu-ibu warga kampung Siti Ambia mengantarkan sang janda 2 anak. Emang boleh sekompak itu ibu-ibu tetangga Imelda? Tapi salut buat kompaknya ibu-ibu para tetangga dengan empati yang luar biasa. Patut jadi contoh nih pemirsa. Para ibu-ibu yang mengantar kepergian Imelda mengatakan, kapanpun Imelda mau, dirinya bisa kembali ke kampung Siti Ambia. Rumah mereka selalu terbuka untuk sang ibu 2 anak tersebut. Imelda menangis terharu melihat ketulusan tetangganya. Sampai duduk di kursi samping sopir, Imelda masih menangis. Warga pun silih berganti menguluk salam. Bahkan ada yang mencium Imelda. Setelah Imelda berlalu, kaum ibu itu menangis, bahkan ada yang histeris. Mereka tak kuasa menahan duka, membayangkan nasib Imelda yang diceraikan suami 2 hari jelang sang suami menerima SK P3K. Menurut informasi, Imelda merupakan istri yang tidak berpangku tangan saja dalam kesehariannya. Meskipun suaminya honorer di Satpol PP Kabupaten Singkil, Imelda tetap mencari uang dengan berjualan sayuran. Bahkan ikut berjualan secara online untuk produk-produk tertentu. Emang boleh setragis itu nasib Imelda? Padahal mantan suami Imelda harusnya bangga punya istri seloyal dan mau ikut bantu keuangan keluarga. Peristiwa yang dialami Imelda Savitri pun mengundang rasa prihatin dari ormas perempuan yang membela hak perempuan dan anak. Dan rencananya, ormas tersebut akan mendampingi Imelda dan anak-anaknya untuk menuntut pada sang mantan suami. Emang boleh sepeduli itu? Semoga mantan suami mendapatkan ganjaran yang sesuai ya atas perbuatannya, bukan hanya sekedar sanksi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Parlina, Wakil Ketua Umum Germas Perlindungan Perempuan dan Anak. Di sini nama saya banyak di-tag di akunnya Savitri Allshop Aceh oleh teman-teman di media sosial. Karena Ibu Savitri ini diceraikan oleh suaminya 2 hari sebelum suaminya mendapatkan SK P3K. Jadi buat Anda, suami Ibu Savitri, istri Anda menemani Anda dari nol. Setelah Anda mendapatkan SK P3K, istri Anda ceraikan. Siapa yang bisa menerka siapa dan kapan jodoh seseorang akan tiba? Setiap orang memiliki perjalanan berbeda dalam menemukan jodohnya. Ada yang bertemu saat usia muda, ada juga yang baru bertemu jodohnya di usia matang. Seperti kisah pria asal Pasuruan yang baru saja menikah di usia 45 tahun.
Momen pernikahannya itu sukses mencuri perhatian publik. Pria tersebut adalah alumni SMP Negeri 1 Gempol yang baru-baru ini viral setelah video pernikahannya beredar di berbagai media sosial. Emang boleh setelah itu menikah? Tapi ya gimana kalau takdir dari Tuhan menikah di usia 45? Ya gimana lagi? Yang penting sold out juga. Video yang diunggah akun xzone_38 itu menunjukkan momen penuh tawa dan kehangatan ketika teman-teman SMP-nya ikut mengiringinya menuju kursi pelaminan. Emang boleh seheboh itu? Tapi nggak apa-apa, namanya juga lagi happy karena temannya akhirnya ketemu jodohnya. Kebahagiaan Irom Maulana berbanding terbalik dengan selebriti cantik Putri Patricia. Di usia 45 tahun, wanita yang pernah mengidap kanker itu justru belum juga menemukan jodohnya. Bagi mantan kekasih Didi Riyadi itu, belum menikah di usia tersebut bukanlah suatu musibah atau aib dalam hidupnya. Putri justru tetap ceria menjalani hari-harinya dengan optimis. Bahkan dirinya sudah menyiapkan masa depannya jika hingga usianya menua belum juga dipertemukan dengan jodohnya. Ia akan tinggal di panti jompo. Emang boleh sesantai itu? Semangat terus ya Mbak Patricia. Meski jomblo tapi jangan lupa tetap bahagia. Oke, sah nih berarti udah umur 45. Terus kalau ditanya, gimana rasanya? Well, for me ya, sekarang ini saya ngerasa saya tuh lebih pede dengan diri saya sendiri. Imagine that. Dari yang gak pede, menjadi pede sekarang. Hanya dengan ketenangan diri. Luar biasa kan itu? Di era sosial media kayak sekarang, gaya hidup itu kayak balapan. Siapa yang paling up to date, dialah yang kelihatan paling kekinian. Mulai dari HP baru, kafe viral, sampai outfit yang bikin story makin estetik. Tapi nih guys, kalau udah mulai maksa dan ngabisin duit sampai ngutang, ya namanya bukan gaya lagi, tapi gaya hidup tertekan. Lagi viral nih, seorang perempuan yang ngambil kredit handphone pakai KTP temannya. Mau punya HP baru tapi uang gak ada, ya akhirnya dipinjemin identitas teman. Sebisanya santai. Lagi dipikirin Mbak. Terus? Ya udah gue usah ngegas loh. Ya lo yang punya utang? Kecuali gue kabur iya. Lah terus kalau kamu nggak balas chat emang nggak kabur? Tapi nggak bayar. Katanya sih cuma dipinjem bentar buat ngambil cicilan aja. Ujung-ujungnya teman yang kena tagih dari minta tolong jadi nipu halus, dari sahabat jadi korban. Bisa-bisanya bergaya-gayaan. Itu bukan hari loh, 4 bulan. Iya lagi dicari. Mikir nggak sih, gue juga butuh duit. Dia kerja mati-matian cuma bayar HP lo buat gaya-gayaan. Lo pikir 100-200 masih gue ikhlasin lah, itu udah berjuta-juta loh, 4 juta lebih. Netizen pun ikut geram, banyak yang komentar zaman sekarang KTP teman lebih serem dari pinjol. Ada juga yang nyindir gaya hidup yang menyesatkan, sampai salut bisa tahan emosinya. Gak heran kasus kayak gini sering kejadian. Ngutang demi tampil kaya, tapi bayarnya gak jelas ujung-ujungnya. Citra diri ambiar, relasi pun buyar. Emang boleh seambiar itu? Baru, Frisian Flake bendera kental manis kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, bernutrisi. Sarapan jadi lebih nikmat. Frisian Flake kemasan baru. Yuk beli sekarang. Masak ikan goreng? Tempe. Bisa dong. Gimana caranya? Baru, racik marinasi serbaguna. Dari 100% rempah asli. Pas buat setengah kilo. Lumuri, langsung goreng. Bumbunya magic. Rasanya epic. Waktunya asik-asikan, kepikiran kerjaan. Segerin dulu sama yang segarnya nikmat. Bikin nongkrong makin lepas. Nongkrong, ya Coca-Cola time.
Lapar, tapi kepepet harus bangun tenda. Lapar! Putri yang hangat dan menyanyi. Itu namanya lapar kepepet. Papi Lapar Time. Rasa lebih enak, bantu puasin lapar time lo. Berapa ya? Sambil belajar, minum Vision Flag Nutribrand Omega dengan susu segar Omega 3 dan 6. Nikmat. Untuk anak cermat. Bisa. Pintarnya. Makasih, Ma. Vision Flag untuk anak cermat. Marina UV White, body lotion nomor 1 di Indonesia. Upgrade dengan advanced brightening formula, teruji klinis 100 kali mencerahkan. Plus triple UV protection, tidak lengket. Jutaan perempuan Indonesia sudah buktikan cerahnya Marina. Level up your bright skin with Marina UV White. Sakit kepala? Minum Panadol Extra, satset dan efektif, redakan sakit kepala dan berbagai nyeri mengganggu. Agar bisa lo sudah lagi kegiatanmu. Baru, isi 4, harga terjangkau. Rasti baru. Nikmatnya teh, rasa segarnya apel, dan kalemnya lemongrass. Rasti baru, berasa refresh beneran. Persib akan melakoni laga di AFC Champions League 2. Raksasa Malaysia Selangor FC akan menjadi lawan berat untuk Pangeran Biru. Mampukah Persib Bandung mengulung Selangor FC di Gelora Bandung Lautan Api? Saksikan AFC Champions League 2, Persib versus Selangor FC, live di RCTI. Masak ikan goreng? Tempe. Bisa dong. Gimana caranya? Baru racik marinasi serbaguna. Dari 100% rempah asli. Pas buat setengah kilo. Lumuri, langsung goreng. Bumbunya magic. Rasanya epic. Buku udah. Susunya Lo belum. masih minum susu? Untuk dukung prestasinya. SGM Explore 3 Plus dengan DHA dan RNC. Dukung nutrisi lengkap. Ini gambar apa ya? Wow. SGM Explore. Cobain gratis Premium Vision Plus sebulan penuh. Streaming laga panas Bundesliga dan Futsal Super Cup, microdrama dan series terbaik sampai The Patrick Star Show. Aplikasi dan www.visionplus.id. Vision Plus, streaming untuk semua. Sosis it enak parah. Kat. Kok ngomong? Abis enak banget. Oh lagi, Kak? Wah, kejunya lumer. Gak perlu gimmick-gimmick kayak gini. Yakin? Enak. Yang ini cabenya beneran. Sosis it Beneran no gimmick. Rasti baru. Nikmatnya teh, rasa segarnya apel, dan kalemnya lemongrass. Rasti baru, berasa refresh beneran. Sebenarnya aku udah nggak mau lagi berhubungan sama Pak Dirga. Tapi kalau aku nolak, dia ngancam bakal nyebarin video-video yang udah dia ambil diam-diam. Pak Kris itu pangkatnya sangat tinggi. Jadi walaupun posisi kita sekarang menguntungkan, bukan berarti tidak akan ada kejutan dari pihak mereka. Kalau kamu nggak bisa banggain keluarga, jangan bikin malu. Kalau aku emang bikin malu, aku keluar aja dari rumah ini. Aku janji aku akan selesai Saksikan dalam Candy Caddy, hanya di RCTI. Masak ikan goreng? Tempe. Bisa dong. Gimana caranya? Baru racik marinasi serbaguna. Dari 100% rempah asli. Pas buat setengah kilo. Lumuri, langsung goreng. Bumbunya magic. Rasanya epic. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Lapar, tapi kepepet harus bangun tenda. Lapar! Putri yang hangat dan menyanyi. Itu namanya lapar kepepet. Papi Lapar Time. Rasa lebih enak, bantu puasin lapar time lo. Bukan goreng, bukan kuah. Baru, Indomie nyemek Bangladesh. Lain pula cara masaknya. Biar nyemek, tambahkan 12 sendok makan air rebusan. Mie dengan sedikit kuah. Nyem-nyem nyemek. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu. Buku udah. Susunya Lo belum. masih minum susu? Untuk dukung prestasinya. SGM Explore 3 Plus dengan DHA dan RNC. Dukung nutrisi lengkap.
Ini gambar apa ya? Wow. SKM Explore. Habis ketombe, muncul rontok. Pakai panti nanti ketombe dan conditioner. Dengan provitamin dan biotin, lawan ketombe hingga 10 kali lebih kuat lawan rontok. Double solusinya. Lawan ketombe, lawan rontok. Rambut pensil tuh. Suka dicat, suka di styling, tapi bikin rusak. Shampoo aja nggak cukup. Tambah kolagen conditioner dengan provitamin dan kolagen, bikin hingga 10 kali lebih kuat lawan rusak. Lihat bedanya, rasakan bedanya. Rambut pensil tuh. Persib akan melakoni laga di AFC Champions League 2. Raksasa Malaysia Selangor FC akan menjadi lawan berat untuk Pangeran Biru. Mampukah Persib Bandung mengulung Selangor FC di Gelora Bandung Lautan Api? Saksikan AFC Champions League 2, Persib versus Selangor FC, live di RCTI. Waktunya asik-asikan, kepikiran kerjaan. Segerin dulu sama yang segarnya nikmat. Bikin nongkrong makin lepas. Nongkrong, ya Coca-Cola time. Masak ikan goreng? Tempe. Bisa dong. Gimana caranya? Baru racik marinasi serbaguna. Dari 100% rempah asli. Pas buat setengah kilo. Lumuri, langsung goreng. Bumbunya magic. Rasanya epic. Oh, yang manis gurih. Ready. Biarpun bahannya simple, kalau pakai kecap Indofood yang diolah alami, rasanya jadi naik level. Enak. Kecap Indofood manis gurihnya bikin naik level. Buat upgrade hidup, butuh berapa lama sih? Semenit aja. Cuma semenit. Semenit di YouTube Shorts bisa dapat inspirasi hidup sampai belanja di YouTube. Pakai XL, gratis 500 MB kuota YouTube per minggu. Download My XL sekarang. Kamu gak sendiri. Ribuan langkah bersamamu. Lawan ancaman yang diam-diam hambat kekuatan gerakmu. Seiring usia, penting tetap jaga kekuatan. Untukmu, juga mereka. Demi hidup aktif dan masa depan tanpa batas. Yuk aktif bergerak mulai hari ini. Bersama Unlead Osteowalk 10.000 langkah aktif tanpa batas. Pengen deh bikin bakso kuah paling wah buat istriku. Bisa bro, Heroico Sapi formula baru dengan iga dan sumsum sapi serta 5 rempah pilihan. Bakso kuah jadi makin. Untuk tahan banting lawan ketombe, aku perkuat kulit kepalaku setiap hari. Clear baru didukung oleh dermatologi dengan 10 kali niacinamide memperkuat pertahanan kulit kepala. Sikat habis ketombe dari akarnya. Buktikan kulit kepala tahan banting dalam 7 hari pakai Clear. Double Action, Double Action. Batuk nggak berhenti. Ada Bodrek batuk Double Action. Batuk kering, berdahak. Bodrek batuk Double Action. Pertama dari Bodrek. Beda batuknya, satu solusinya. Dengan Double Action formula, redakan batuk kering, batuk berdahak, nggak ribet. Terus menangkan harimu. Bidadari tak bersayap datang padaku. Dalam membina rumah tangga, ada kalanya masalah muncul. Salah satunya yang sering terjadi adalah ibu mertua dan menantu perempuan jarang akur. Tapi nggak semua, banyak juga yang menjadi sangat dekat. Ya, Ariel Tatum yang tengah menjalani kasih dengan Dava Wardana makin serius dengan semangat api asmara yang membara dan sepertinya bakal menuju ke pelaminan. Dava dan Ariel disebut sebagai salah satu couple goals idaman netizen. Mereka tetap terlihat kompak tanpa terlalu mengumbar kemesraan berlebihan. Aktris cantik itu seolah mendapat lampu hijau dari calon mertua Marini Zumarnis, ibunda Dava. Terbukti baru-baru ini Ariel diajak oleh keluarga Marini untuk ikut menghadiri perayaan Sangjit, anak dari kerabatnya. Keduanya tampil memukau dalam balutan Cheongsam dress dengan nuansa oriental. Kekompakan Ariel Tatum dan Marini Zumarnis tuai pujian netizen. Emang boleh sekompak itu calon mertua dan calon menantu? Boleh dong bikin bangga Dava Wardana. Meski belum resmi menjadi menantu, Ariel tampaknya sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Marini. Bukan kali pertama Ariel dan Marini terlihat akrab. Sebelumnya Marini juga datang di gala premier film yang dibintangi Ariel.
Beberapa waktu lalu Marini juga terang-terangan memuji Ariel sebagai sosok yang pintar masak. Emang boleh, udah cantik, pintar masak lagi. Calon menantu idaman banget deh. Dewi Yull juga dikenal memiliki hubungan dekat dan harmonis dengan sang menantu Merdianti Octavia yang menikah dengan Rama Putra Sahetapi pada tahun 2018. Keduanya seringkali memperlihatkan kedekatan mereka bak ibu dan anak kandung, jauh dari kesan canggung yang sering dialami menantu dan mertua. Interaksi ini menjadi sorotan warganet yang mengagumi kehangatan hubungan mereka. Emang boleh sehangat itu hubungan mertua dengan menantu? Harus dong. Ibu mertua, menantu kita itu punya cara parenting masing-masing. Apalagi zaman sekarang sudah lebih maju. Dari generasi ke generasi, setiap ibu punya gaya parenting yang berbeda dalam merawat si kecil. Kalau zaman ibu dulu, lebih tegas dan disiplin. Kalau sekarang, lebih gentle dan terbuka. Sedikit-sedikit duit, sedikit-sedikit duit. Dulu, siapa sangka komedian asal Semarang ini akan jadi ikon humor tanah air. Tukul Arwana memulai semuanya dari panggung radio dan lawakan rakyat, sampai akhirnya dapat panggung besar di televisi. Dengan ciri khas, ia menjadi sosok yang dicintai penonton. Emang boleh seseorang naik setinggi itu dari nol? Ya boleh dong, kalau gigi kayak Tukul. Beli itu pakai duit. Setelah berhasil di dunia hiburan, hidup Tukul tak selalu mudah. Tahun 2021, ia kehilangan istri tercinta Susi Similikiti yang meninggal dunia. Kehilangan besar itu membuatnya terpuruk, namun Tukul tetap kuat demi anak-anaknya. Emang boleh seseorang sekuat itu walau hancur di dalam? Ya boleh kalau namanya Tukul. Sing penting ora. Tak berapa lama setelah itu Tukul mendapat cobaan lagi. Ia mengalami pembengkakan otak dan harus dirawat intensif. Publik berduka, namun juga berdoa dan alhamdulillah setelah bertahun-tahun terapi dan rehabilitasi, kini Tukul mulai pulih. Emang boleh orang sekuat itu masih bisa senyum? Ya boleh, karena semangatnya nggak pernah padam. Dan sekarang di usianya yang ke-62, Tukul kembali jadi pusat perhatian bukan karena lawakannya, tapi karena momen manis di hari ulang tahunnya. Sahabat-sahabat lama seperti Vega Darwanti dan Pepi datang membawa tawa dan kue ulang tahun. Suasananya hangat, penuh cerita dan tentu saja banyak tawa. Emang boleh ulang tahun sehangat itu? Ya boleh banget, apalagi kalau namanya Mas Tukul. Semoga apa dengan kue ini semoga kita amin ya Allah bisa menghibur kita semua lagi Mas. Amin. Lihat senyumnya bikin haru sekaligus bahagia. Dari seorang lawakan rakyat hingga ikon nasional. Dari tawa, duka, sampai bangkit lagi. Itulah Tukul Arwana. Emang boleh hidup sekuat dan seinspiratif itu? Ya boleh dong, karena di balik humor ada hati yang tak pernah menyerah. Selamat ulang tahun Mas Tukul. Semoga panjang umur, sehat selalu dan terus ngasih tawa untuk kita semua. Emang boleh komedian legend ini masih bikin kita senyum sampai sekarang? Ya boleh dong. Happy birthday. Pemirsa, pasti pernah dengar ya, sekarang cari kerja itu susahnya bikin pusing kepala. Banyak anak muda lulus kuliah, lulus sekolah, tapi masih belum dapat kerja alias nganggur. Muter kesana kesini, bawa amplop coklat, tapi balik-balik jawabannya cuma, nanti kami hubungi ya. Harga kebutuhan naik, kerja susah, banyak yang akhirnya jadi driver online, jualan kecil-kecilan, atau malah nyari peluang ke luar negeri. Iya, namanya juga hidup ya bun. Siapa sih yang gak mau bahagiain orang tua tercinta? Perjuangan mencari kerja ke luar negeri gak tahu-tahu langsung pergi ke sana loh pemirsa. Di sosial media ada yang viral. Pemuda di warnet sedang mencoba masuk website imigrasi buat sebuah kertas SDUWHV atau surat dukungan untuk work and holiday visa.
Tujuan surat tersebut agar dapat izin bekerja ke Australia. Emang boleh ngewar surat izin kerja sebegitunya? Ya kalau tujuannya baik, semoga berhasil capai cita-cita ya pemirsa. Redaksi bagus ya, namanya juga anak muda, dia punya kesempatan untuk ngelakuin banyak eksplor peluang-peluang untuk bisa ya makin banyak kesempatan untuk berkarya di luar negeri kan, jadi banyak pengalaman. Anak saya juga lagi nunggu, tapi bukannya ini ya kerja ya, tapi mungkin bisa studinya di sana. Emang boleh, Pak Dirjen Pajak. Terus kemarin katanya tanggal 17 ngewarnya terakhir. Kemarin temen aku baru dapat tuh tanggal 20. Jangan gitu dong, kasihan tahu orang-orang yang bener-bener mau kerja. Orang-orang yang bener-bener mau ke sana. Gak dapet loh, ini sepupuku loh, gak dapet loh. Kalau misalnya Mbak itu dapat selamat dan kalau memang beneran kerja di Australia, berarti bakalan banyak nih tabungannya ya kan. Secara pasti gajinya gede gitu. Selamat dia atas war-warnya itu, dan dari 25.000 orang dia salah satu dari 5.000 orang yang dapat. Berarti hokinya setahun sekali udah kepake tuh. Selamat. Pemirsa, gak cuma Australia aja yang jadi tujuan cari peluang bekerja. Negara Jepang juga jadi sasaran tempat mencari uang. Tapi Jepang juga gak kalah susah loh pemirsa. Belajar bahasa tersulit di dunia jadi tantangan. Bayangin aja, hurufnya aja ada ratusan, belum lagi tata bahasanya yang beda banget sama bahasa Indonesia. Emang boleh sebersemangat itu buat keluar negeri? Asal ada semangat semua dilakuin ya pemirsa. Ada yang belajar sampai malam. Ada yang nabung buat sekolah ke Jepang. Pemirsa, dari tanah air sampai negeri orang, cerita perjuangan anak muda Indonesia nggak akan pernah habis. Karena kerja keras, doa dan restu orang tua bakal jadi bekal terkuat untuk mengubah masa depan. Emang boleh. Dunia kecantikan makin canggih aja nih. Dari mulai wajah yang dulu biasa-biasa aja, sekarang bisa diubah jadi mirip artis-artis Korea loh. Ya, tren oplas atau operasi plastik gak hanya berlaku untuk yang ingin reparasi wajah jadi cantik dan glowing aja. Namun juga berlaku bagi sejumlah selebriti yang menginginkan tubuh yang kurus, proporsional tapi juga sehat, bahkan yang udah punya standar cantik dengan tubuh yang ideal pun ternyata ikutan loh mau operasi pemotongan lambung atau yang dikenal dengan istilah operasi bariatrik. Saking kebanyakan uang kali ya. Ya, salah satu selebritas kita yang tengah viral dan masih menimbulkan pro kontra adalah Natalie Holscher yang kini berprofesi sebagai DJ. Merasa tubuhnya gampang naik, Natalie memutuskan untuk melakukan operasi bariatrik di Penang, Malaysia. Karena kita udah konsul kan, jadi belum boleh makan dulu, makan yang berat-berat itu belum boleh. Jadi kita cuma bisa minum susu, tapi itu yang ada proteinnya gitu. Makanya dikasih susu, stok susunya juga udah dikasih. Meski tak mengalami obesitas, Natalie menegaskan jika pilihannya menjalani operasi bariatrik murni demi kesehatan. Walaupun langkah yang diambil Natalie ini menimbulkan pro kontra di kalangan netizen. Ada yang mengatakan wajah dan tubuh Natalie sudah cantik dan ideal. Lantas benarkah ibu satu anak itu bakal mencari calon suami dari kalangan pengusaha? Emang boleh secepat itu kurus? Pokoknya yang penting orang itu pekerja keras, itu satu. Dan yang nomor satu lagi sayang sama anak aku itu. Dan perhatian juga sama aku. Kalau aku sih yang penting dia perhatian sama aku, pasti aku luluh, udah gitu aja. Sebelum Natalie ada juga selebgram dan pengusaha skincare Cindy Samuel yang sudah terbukti sukses, penampilannya kurus langsing, bikin pangling. Menurut Cindy, perubahan ini bukan hanya soal penampilan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas hidupnya secara keseluruhan. Operasi bariatrik yang dijalaninya pada tahun 2023 lalu bertujuan untuk mengatasi obesitas yang dideritanya. Cindy berhasil melewati masa-masa sulit tersebut. Kini ia tampak lebih aktif dan energik. Ya, siapa sih yang nggak pengen wanita terlihat cantik, cuma lebih ke sehat sih menurut aku. Menurut aku lebih ke sehat dan paling penting bisa sama keluarga, karena nggak munafik, badan gendut dikelilingin penyakit. Seolah terinspirasi dengan Cindy Samuel yang turun drastis hingga 77 kg,
Selebgram kontroversial Lisa Mariana ikutan operasi bariatrik. Model majalah dewasa yang ngaku-ngaku pacar gelap Ridwan Kamil itu bermimpi punya tubuh langsing. Bahkan ia mengaku bisa turun berat badan hingga 10 kilo dalam seminggu. Dan ngomongin soal percaya diri, Lisa Mariana memang gak ada tandingannya. Model terkenal dengan kontroversi, pengakuan sepihaknya pernah terlibat asmara terlarang diduga dengan Ridwan Kamil, Lisa bermimpi mengukir karir di dunia hiburan. Selebgram bertubuh subur lagi-lagi mengklaim, pasca jalani operasi bariatrik, karirnya di dunia hiburan akhirnya terwujud. Kan mau terjun di dunia, bukan DJ sih, kayak live BA gitu kan. Cerita seru-seru nggak berakhir sampai di situ. Tunggu cerita viral lainnya cuma di Emang Boleh. Berjanji takkan sah. Kericuhan terjadi di Kabupaten Bekasi akibat warga menolak patok kantor kelurahan yang akan dibangun melebar hingga samping masjid. Pelajar STM di Jakarta Utara ribut dengan debt collector karena tak terima motor rekannya disita. Petir di langit Jakarta sebabkan 3 rumah di Taman Sari terbakar. Halo pemirsa, saya Wiki Aded, inilah seputar iNews Siang. Debt collector lari tunggang langgang menghadapi anak STM. Di Tipar Cakung, Jakarta Utara, sekelompok anak STM tidak terima motor temannya. Mereka tarik hingga menyerang sekelompok debt collector. Keributan pecah di kawasan Jalan Tipar Cakung, Jakarta Utara. Sejumlah pelajar STM yang baru pulang sekolah terlibat aksi baku pukul dengan kelompok penagih utang. Kericuhan dipicu penarikan paksa motor oleh seorang preman ataupun kawanan penagih utang. Tak terima motor temannya diambil paksa, rekan korban langsung melakukan perlawanan dan menyerang para penagih utang. Sontak aksi kericuhan tak bisa terhindari hingga menyebabkan kemacetan. Video aksi perlawanan para pelajar STM ini viral. Nyaris hampir seharian kemarin hujan petir turun di Jakarta. Akibatnya 3 rumah di Taman Sari terbakar diduga karena sambaran petir. Kebakaran melanda 3 rumah warga di kawasan padat penduduk di Jalan Keagungan RT 05 RW 04 Kelurahan Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat. Kebakaran yang terjadi saat hujan deras ini membuat warga panik dan mencoba menyelamatkan benda berharga mereka. 6 unit mobil damkar